Dikisahkan seorang pemuda bernama Lin Fen yang merupakan tokoh utama dari cerita tersebut. Namun, ia mempertanyakan kemalangan nasibnya karena merasa tidak ada tokoh utama lain di dunia ini yang bernasib seperti dirinya. Baru saja memunculkan diri di awal cerita, ia sudah langsung tewas mengenaskan akibat ditabrak mobil. Terlempar ke udara setelah hantaman keras, Lin Fen meratapi betapa tragis nasibnya. Niat hati keluar rumah sekadar untuk mencari ketenangan setelah putus cinta, ia justru berakhir ditabrak mobil. Tubuhnya kemudian menghantam jalanan aspal dengan keras hingga ia terkapar tak berdaya. Sambil menahan rasa sakit yang luar biasa dan bersimbah darah, ia menerka-nerka berapa banyak tulang di tubuhnya yang hancur, dan mulai pasrah bahwa kali ini nyawanya benar-benar tidak akan tertolong. Air mata pun mengalir dari sudut matanya saat ia membatin dengan penuh rasa tidak rela, menyadari di ambang ajalnya bahwa ia sungguh belum ingin mati. Di ambang kematiannya, Lin Fen sempat meratapi nasibnya yang masih perjaka, sebelum tiba-tiba sebuah suara misterius menyeletuk dan menyuruhnya menandatangani sesuatu jika ia tidak ingin mati. Terkejut mendengarnya, Lin Fen langsung tersadar dan kebingungan mencari tahu siapa yang baru saja berbicara kepadanya. Detik berikutnya, sesosok gadis berambut biru muda muncul di hadapannya sambil menyapa dengan ramah. Gadis berambut biru tersebut kemudian meminta Lin Fen untuk menandatangani kontrak registrasi sistem, sembari menjelaskan bahwa sudah ada klien yang membayar untuknya. Lin Fen dengan bingung bertanya tentang identitas sang gadis dan keberadaan dirinya saat ini, namun sang gadis justru memperingatkan dengan tegas agar ia tidak banyak bertanya jika tidak ingin dipukul. Tanpa pilihan lain, Lin Fen akhirnya menuliskan tanda tangannya di atas selembar kertas. Sesaat setelah selesai, sang gadis langsung memukul Lin Fen seraya mengucapkan selamat menggunakan sistem dengan gembira. Sementara Lin Fen berteriak protes dengan kesal karena merasa dirinya tetap saja dipukul meskipun ia sudah tidak bertanya lagi. Lin Fen perlahan mulai membuka matanya, dan disambut oleh seorang wanita yang terkejut melihatnya telah siuman. Dengan penuh rasa cemas, wanita itu langsung bertanya apakah ia baik-baik saja, mengingat kondisinya yang terkapar di aspal. Di dalam hatinya, wanita tersebut merasa sangat panik karena luka si pemuda tampak begitu parah, terlebih lagi mobil yang telah menabraknya melarikan diri begitu saja. Sementara itu, di tengah kesadarannya yang masih samar dan bersimbah darah, Lin Fen hanya bisa terbaring lemas, sambil bertanya-tanya dalam hati apakah kejadian aneh yang baru saja dialaminya tadi hanyalah sebuah halusinasi belaka. Lin Fen merenung di ambang ajalnya bahwa saat seseorang hampir mati, mereka memang benar-benar akan berhalusinasi. Namun, tiba-tiba sebuah layar virtual muncul di hadapannya yang mengumumkan bahwa sistem Genius Balala telah berhasil masuk dan sedang memuat prosesnya. Sistem tersebut kemudian memberikan ucapan selamat kepada Lin Fen selaku inang, serta menjanjikan akan membantunya menjadi sosok jenius tiada tanding nomor 1 di dunia. Menyaksikan layar virtual berwajah tersenyum yang mendadak muncul di atas tubuhnya yang bersimbah darah, Lin Fen hanya bisa membatin kebingungan mengenai hal aneh apa lagi yang sedang terjadi padanya. Layar sistem tiba-tiba berteriak kaget dan kesal setelah membaca data status yang menunjukkan bahwa inangnya, Lin Fen yang berusia 22 tahun, memiliki bakat tidak berguna dan tanpa kultivasi. Mendengar ejekan itu, Lin Fen merasa tidak terima dan dalam hatinya, memprotes bahwa dirinya adalah seorang mahasiswa sarjana dari Universitas Shenzhen yang bergengsi, sehingga pendidikannya sama sekali tidak bisa dibilang rendah. Namun, ia segera tersadar dan merenung mengapa ia harus meributkan hal tersebut di saat kondisinya sudah diambang kematian. Melihat situasi kritis sang inang, sistem akhirnya mengalah dan memutuskan untuk fokus membantunya bertahan hidup terlebih dahulu. Sistem mendeteksi bahwa Lin Fen sudah hampir mati, dan memperingatkannya untuk segera mengumpulkan poin agar bisa menukarkannya dengan item pemulihan bernama Layanan Kesehatan Komprehensif seharga 1000 poin. Sistem kemudian menjelaskan cara kerja pengumpulan poin tersebut, yaitu sang inang harus memicu emosi spontan yang melampaui batas harian orang lain, seperti rasa terkejut, marah, atau muak, untuk mendapatkan poin secara instan. Menutup penjelasannya, antarmuka sistem kembali memunculkan wajah tersenyum yang penuh semangat, seraya berseru agar pemuda itu segera bertindak. Lin Fen terdiam lesu sambil membatin bahwa situasi yang dihadapinya saat ini benar-benar omong kosong. Meski begitu, dengan sisa-sisa kekuatannya, ia memantapkan diri bahwa selama ada kesempatan untuk tetap hidup, ia harus mencobanya. Di saat yang sama, wanita di dekatnya dengan panik menawarkan diri untuk mengantarnya ke rumah sakit. Mendengar hal itu, Lin Fen langsung teringat instruksi sistem, dan mulai menyusun rencana dalam hatinya untuk memanfaatkan emosi spontan demi mengumpulkan poin. Akhirnya, Lin Fen membulatkan tekadnya untuk mempertaruhkan segalanya demi bertahan hidup. Dengan wajah bersimbah darah dan ekspresi yang mengerikan, ia tiba-tiba menjulurkan lidahnya lalu mencengkeram tangan wanita di hadapannya sambil mendesis menuntut nyawa wanita tersebut. Tindakan nekat itu seketika membuat sang wanita sangat terkejut hingga berteriak histeris ketakutan karena mengira ada hantu. Akibat syok dan rasa takut yang teramat sangat, mata wanita itu langsung membelalak kosong dan tubuhnya seketika ambruk pingsan ke tanah.
Lin Fan bergumam meminta maaf kepada sang wanita yang jatuh pingsan di dekatnya. Setelah sistem menginformasikan bahwa ia baru saja mendapatkan 200 poin tambahan dari kepanikan wanita tersebut, sehingga total poinnya kini menjadi 210. Namun, sistem juga kembali mengingatkannya bahwa penukaran item penyembuhan tubuh masih membutuhkan total 1000 poin. Mengetahui hal itu, Lin Fan merasa putus asa dan membatin kebingungan kemana lagi ia harus mencari begitu banyak orang untuk dipicu emosinya. Apalagi dengan kondisi tubuhnya yang sudah hancur dan nyaris lumpuh ini. Akan tetapi, di tengah keputusasaan tersebut, perhatian sang pemuda tiba-tiba tertuju pada sesuatu di dekatnya yang seketika membuatnya terkesiap keheranan. Ternyata, Lin Fan melihat sebuah toilet umum yang terletak tidak jauh di depannya di bawah remang cahaya malam. Menyadari tempat tersebut bisa menjadi peluang terakhir untuk memicu emosi banyak orang demi mengumpulkan sisa poin yang dibutuhkannya, ia langsung membulatkan tekad dan berseru dalam hati bahwa ia akan mempertaruhkan segalanya demi bisa bertahan hidup. Di sisi lain, seorang wanita berambut pirang tampak sedang asyik berkaca sambil membenarkan riasan wajahnya saat hendak keluar dari toilet. Namun, langkahnya tiba-tiba terhenti ketika ia merasakan sesuatu yang aneh, dan mendapati kakinya dicengkeram erat dari bawah. Di lantai, Lin Fan tampak menatapnya dengan pandangan kosong yang mengerikan sambil menyapa dengan nada merayunya yang lemah, memanggil wanita tersebut dengan sebutan kakak perempuan. Lin Fan semakin gencar melancarkan aksinya demi memicu emosi spontan dengan mematung, seraya memajukan bibirnya dan meminta ciuman secara mesum. Menyaksikan ekspresi mengerikan yang sangat dekat di depan matanya, wanita berambut pirang itu seketika terperanjat ketakutan dengan mata membelalak lebar dan keringat dingin yang mengucur. Menolak menjadi korban pelecehan, wanita tersebut langsung berteriak histeris dan memakinya sebagai sesosok cabul, lalu tanpa ragu melayangkan tendangan keras tepat ke arah wajah Lin Fan hingga ia terlempar ke belakang. Setelah wanita itu pergi melarikan diri sambil berteriak histeris, Lin Fan berhasil mengumpulkan 200 poin tambahan di layar sistemnya. Meski begitu, ia meratapi perbuatannya, karena merasa reputasi baik yang dibangunnya seumur hidup akan hancur lebur jika kejadian memalukan tersebut sampai tersebar luas. Di tengah kondisinya yang semakin kritis dan napas yang kian sesak, ia menolak untuk mati begitu saja dan bertekad akan terus bertahan selama masih ada secercah harapan. Dengan sisa tenaga yang ada, ia merangkak menuju pintu masuk toilet wanita, seraya memantapkan hati bahwa keinginan untuk tetap hidup adalah alasan yang sudah lebih dari cukup baginya untuk menerobos ke dalam sana. Lin Fan kemudian mengintip ke dalam toilet wanita tempat beberapa orang sedang berkaca, seraya memantapkan hati untuk dengan berani melawan takdir demi kelangsungan hidupnya. Sesaat kemudian, sebuah jeritan histeris pun menggema memecah malam dari dalam toilet tersebut. Tak butuh waktu lama, sekelompok wanita langsung berlarian keluar dari bangunan dengan panik dan ketakutan, sambil meneriakinya sebagai lelaki cabul yang telah lancang menciumi kaki mereka. Aksi nekat Lin Fan akhirnya membuahkan hasil, karena sistem mengumumkan bahwa akumulasi poinnya telah sukses mencapai 1660. Tanpa mengulur waktu, sistem langsung mengonsumsi 1000 poin miliknya untuk ditukarkan dengan item, layanan kesehatan komprehensif, guna memulihkan kondisi tubuhnya. Sesaat setelah penukaran berhasil, proses pemulihan tanda-tanda vital pun segera dimulai, ditandai dengan munculnya lambang penambah darah di sekeliling tubuh Lin Fan yang kini sedang terbaring dalam proses penyembuhan. Lin Fan perlahan membuka matanya, dan merenung tak percaya bahwa ia benar-benar berhasil selamat dari kematian. Sistem kemudian memunculkan antarmuka berwajah jenaka sambil menyombongkan diri, dengan bertanya apakah kemampuannya sangat hebat. Melihat hal itu, Lin Fan sempat mengeluh kesal karena benda asing itu muncul lagi, yang langsung dibalas oleh protes sistem karena tidak terima disebut sebagai benda. Namun pada akhirnya, sambil tersenyum lega, Lin Fan dengan tulus meminta maaf dan mengucapkan terima kasih kepada sistem karena telah menyelamatkan nyawanya, serta mengakui bahwa sistem tersebut memang benar-benar hebat. Sistem menanggapi pujian tersebut dengan bangga, seraya menyatakan bahwa dirinya adalah teknologi hitam yang melampaui pemahaman Lin Fan. Lin Fan kemudian penasaran dan bertanya dari mana asal sistem yang begitu hebat tersebut. Namun sistem mengaku tidak mengetahuinya dan hanya menegaskan bahwa mulai sekarang, inangnya adalah si pemuda ampas ini. Mengalihkan pembicaraan, sistem mengingatkan Lin Fan bahwa ia masih memiliki sisa 660 poin, lalu menawarkan fitur undian berhadiah yang bisa diikuti dengan biaya 100 poin perseruan, sembari bertanya apakah ia tertarik untuk mencobanya. Lin Fan memutuskan untuk mencoba peruntungannya, dengan menekan tombol undian di layar sistem sambil berkata. Sembari berbaring santai, ia pun bertanya-tanya dalam hati hadiah apa yang kira-kira akan didapatkannya dari teknologi hitam canggih tersebut. Tak lama berselang, sebuah benda tiba-tiba jatuh dari atas dan mendarat tepat di wajahnya. Ketika diambil dan dilihat dengan saksama, Lin Fan langsung melongo dengan mata membelalak tak percaya, karena hadiah zong yang didapatkannya ternyata hanyalah sepotong cakwe goreng. Lin Fan merasa penasaran sekaligus tidak puas dengan hasil undian pertamanya, sehingga ia memutuskan untuk mencoba lagi, dan lagi. Namun,
Setelah beberapa kali mencoba, sistem mengumumkan bahwa semua hadiah telah berhasil dikirimkan. Lin Fan langsung tertunduk lesu dengan ekspresi wajah yang menggelap, lalu mengeluh kesal karena hadiah yang diberikan oleh sistem ternyata hanyalah barang-barang tidak berguna yang acak-acakan. Terlihat sebuah pecut mainan, beberapa potong tulang kecil, serta sebuah alat penyedot toilet di lantai dekat tempatnya duduk. Mendengar protes tersebut, sistem dengan santai membela diri dengan menyatakan bahwa seorang jinius sekalipun tetap membutuhkan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-harinya. Lin Fan kembali memprotes hadiah yang didapatkannya sambil menunjuk ke lantai. Ia berkata bahwa ia masih bisa memahami fungsi dari cakwe dan alat penyedot toilet, tetapi ia mempertanyakan mengapa ia malah mendapatkan sebuah pecut kulit yang mencolok. Sistem pun segera meralat ucapannya, dengan menjelaskan bahwa benda itu sebenarnya adalah kemoceng bulu ayam. Meski sempat kesal, Lin Fan memutuskan untuk menekan layar sistem lagi untuk mengundi kembali. Keberuntungan tampaknya berpihak padanya, karena sistem langsung memunculkan pemberitahuan selamat atas keberhasilannya memenangkan hadiah berupa kemampuan atau bakat baru, yaitu ahli pijat tingkat bintang 1. Sistem kemudian menggoda Lin Fan dengan bertanya apakah ia merasa senang dan bangga, sembari menyombongkan diri bahwa dirinya sangatlah berguna. Lin Fan merasa bakat baru yang didapatkannya sangat membosankan, yang kemudian langsung diprotes oleh sistemnya agar ia setidaknya menunjukkan sedikit rasa terkejut, serta membujuknya bahwa bakat tersebut akan terasa sangat luar biasa jika sudah dicoba. Namun, suasana seketika berubah menegangkan saat terdengar suara teriakan seseorang dari luar yang memanggil polisi dan melaporkan bahwa ada seorang pria mesum yang suka tiarap di lantai untuk mencium kaki orang. Mendengar hal itu, Lin Fan langsung terkejut dan panik, karena baru menyadari situasi buruknya setelah teringat bahwa tempat ia berada saat itu adalah toilet wanita. Lin Fan yang panik bertanya kepada sistemnya apakah masih ada teknologi hitam atau kemampuan rahasia lain yang bisa membantunya. Sistem langsung menjawab bahwa kemampuan itu ada, lalu menyarankan agar Lin Fan menukarkan sisa 150 poin yang dimilikinya dengan sebuah opsi yang tepat untuk membantunya keluar dari situasi sulit tersebut. Pada layar sistem, muncul sebuah pilihan kemampuan bernama Ahli Penyamaran 15 Detik yang bisa ia gunakan untuk menyelamatkan diri. Setelah Lin Fan memutuskan untuk menukarkan poinnya, seorang wanita langsung datang menggerebek bersama seorang petugas keamanan sambil berteriak menunjuk tempat tersebut. Namun, mereka justru dikejutkan oleh penampilan Lin Fan yang telah menggunakan kemampuan menyamarnya, dan berubah menjadi seorang gadis pelayan cantik berkostum merah putih lengkap dengan bando serta kalung lonceng. Dengan ekspresi wajah yang tampak lugu dan bingung, Lin Fan yang dalam wujud samaran itu kemudian bertanya dengan nada polos mengenai apa yang sebenarnya sedang terjadi di tempat tersebut. Sistem mengumumkan bahwa hitungan mundur penyamaran 15 detik telah dimulai. Sementara petugas keamanan dan para wanita di hadapannya merasa bingung dan mempertanyakan keberadaan si pria mesum, sistem tiba-tiba memberikan peringatan simulasi bahwa setelah waktu habis, pakaian wanita tersebut akan lenyap dan memperlihatkan bagian kaki asli Lin Fan yang berbulu lebat. Melihat visualisasi mengerikan dari sistem saat waktu menunjukkan sisa 13 detik, Lin Fan seketika langsung panik luar biasa, dan berteriak menegaskan bahwa ia sama sekali tidak membutuhkan contoh simulasi seperti itu dalam situasi gentingnya. Ketika waktu penyamaran menunjukkan sisa 10 detik, salah satu wanita bertanya apakah ia melihat seorang pria mesum yang merangkak di lantai, yang kemudian dijawab oleh Lin Fan dengan nada feminin bahwa ia sama sekali tidak melihatnya karena baru saja masuk ke sana. Petugas keamanan yang ikut memeriksa di sisa waktu 8 detik pun merasa tidak menemukan orang yang dicari melainkan hanya melihat seorang gadis. Meskipun wanita lainnya tetap meyakinkan petugas bahwa pria berlumuran darah itu benar-benar ada di sana beberapa saat lalu. Saat waktu terus berjalan mundur hingga menyisakan 6 detik, wanita tersebut merasa heran karena targetnya tiba-tiba menghilang. Lin Fan yang mulai berkeringat dingin dalam wujud samaran gadis pelayannya, hanya bisa membatin dengan sangat panik agar wanita itu berhenti bicara dan segera pergi dari tempat tersebut. Di sisi lain, seorang wanita berambut coklat yakin bahwa pria mesum itu seharusnya masih berada di sekitar tempat tersebut. Lalu ia mengajak petugas keamanan untuk memeriksa keluar karena bisa jadi targetnya sudah melarikan diri ke sana. Ajakan tersebut disetujui oleh sang petugas, tepat ketika sisa waktu penyamaran Lin Fan tinggal 2 detik lagi, di mana bulu kakinya bahkan sudah mulai terlihat menyembul keluar dari balik kaos kaki panjangnya. Begitu hitungan mundur mencapai angka 0, kostum gadis pelayan tersebut seketika lenyap dan membuat Lin Fan kembali ke wujud aslinya yang setengah telanjang, bersimbah darah, dan lemas terduduk di lantai. Ia pun memuji kehebatan sistemnya yang bahkan sanggup menyediakan pakaian wanita, yang kemudian dibalas oleh sistem dengan ucapan terima kasih kembali yang santai. Sistem kemudian memberikan penjelasan penting, bahwa semua barang yang dijual di menu toko merupakan item sekali pakai, sementara fitur undian digunakan untuk mendapatkan bakat permanen yang nantinya akan disimpan ke dalam opsi menu bakat. Mendengar penjelasan tersebut, Lin Fan langsung melayangkan protes dengan kesal karena sistem tidak memberitahu hal itu sejak awal. Sistem kemudian membela diri dengan alasan bahwa ia juga baru saja diaktifkan,
dan saat ini masih dalam proses membiasakan diri dengan tugas-tugas operasinya. Sistem menjelaskan bahwa semakin banyak poin yang dikumpulkan Lin Fan, maka akan semakin besar pula kesempatannya untuk mengundi berbagai bakat yang luar biasa. Sistem juga menambahkan bahwa tugas utamanya adalah melatih Lin Fan menjadi seorang jenius, meskipun disisipi ejekan bahwa tingkat kesulitannya sangat tinggi, yang langsung diprotes oleh Lin Fan karena ia bisa mendengar ucapan tersebut. Menyadari potensi itu, Lin Fan mulai merenung bahwa jika ia bisa mengumpulkan poin yang cukup, mengubah jalan hidup dan menuju puncak kejayaan bukanlah sekadar mimpi belaka. Pada akhirnya, dengan sorot mata yang tajam dan serius, ia menyimpulkan bahwa ia perlu memicu emosi yang mendadak atau mengejutkan dari orang lain demi bisa mengumpulkan poin-poin tersebut. Beberapa saat kemudian, Lin Fan memutuskan untuk mencari tempat yang ramai dan penuh dengan hiruk-pikuk orang, hingga ia akhirnya tiba di sebuah pasar malam Pujasera yang padat pengunjung. Kehadirannya seketika mengejutkan orang-orang di sekitar karena penampilannya yang mengenaskan. Dengan tubuh gemetar dan berlumuran darah, Lin Fan langsung duduk di salah satu meja sambil berteriak memanggil pemilik kedai untuk memesan satu porsi jeroan sapi lobak untuk dibungkus. Di tengah keterkejutan penjual dan para pengunjung yang melihatnya, Lin Fan menjelaskan dalam hati bahwa tindakannya memesan camilan malam setelah berhasil lolos dari maut ini bukanlah demi mengumpulkan poin sistem, melainkan sebuah awal dari sebuah kisah tentang bagaimana Lin Fan akan menjadi seorang jenius besar yang tak terkalahkan. Sementara itu, keputusannya untuk muncul di tempat ramai dengan tubuh bersimbah darah justru memicu kepanikan massal di pasar malam. Orang-orang di sekitarnya langsung berlarian ketakutan sambil berteriak histeris mengira ada bentrokan berdarah mafia atau gangster. Bahkan ada yang berteriak ketakutan mengira melihat hantu. Namun, di tengah kekacauan dan ketakutan orang-orang tersebut, efek kejutan yang ditimbulkannya justru berhasil memicu sistem untuk mendulang gelombang poin baru secara drastis bagi Lin Fan. Keesokan harinya, Lin Fan memperkenalkan dirinya sebagai seorang mahasiswa yang menempuh pendidikan di Universitas Shenzhen. Sejak ayahnya menghilang saat bertugas sebagai tentara, ia berubah menjadi mahasiswa kurang mampu. Namun ia berhasil bertahan hidup dan membiayai kuliahnya dengan bekerja paruh waktu di sebuah kedai pangsit bernama Kedai Pangsit Super Lezat. Setelah bersusah payah, ia akhirnya berhasil mencapai tahun keempat kuliah dan sudah hampir lulus. Sambil membawa semangkuk hidangan dengan tubuh yang tampak gemetar, lemas, dan bermata panda, Lin Fan membatin bahwa orang-orang mungkin tidak akan percaya jika ia menceritakan alasan mengapa dirinya terlihat sangat lesu dan tidak bersemangat seperti itu. Setelah nyawanya diselamatkan oleh sebuah sistem ajaib malam sebelumnya dan melewati sebuah pertempuran besar yang berkepanjangan, Lin Fan merenung di tempat tidurnya. Diketahui bahwa pemilik kedai pangsit tempat ia bekerja merupakan rekan seperjuangan mendiang ayahnya di militer, yang berbaik hati mengizinkan Lin Fan untuk tinggal di dalam kedai tersebut sehingga ia bisa menghemat biaya asrama sekolahnya. Sambil berbaring menatap langit-langit kamar, Lin Fan merasa tak percaya bahwa kejadian luar biasa seperti di dalam komik benar-benar menimpa dirinya. Ia pun membatin bahwa meskipun sistem jenius Balala miliknya itu sedikit angkuh, sistem tersebut terbukti sangat hebat karena dirinya yang hampir tewas tertabrak bisa kembali pulang dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Sambil berbaring, ia mengamati bahwa bakat pertama yang berhasil ia dapatkan adalah pijat, dan deretan bintang di belakangnya kemungkinan besar mengindikasikan tingkatan untuk peningkatan level. Lin Fan juga berspekulasi bahwa tumpukan tanda tanya pada layar antarmuka tersebut menandakan adanya peluang untuk memperoleh lebih banyak bakat baru di masa depan, yang kemudian membuatnya merenung sendirian di kegelapan malam sembari memikirkan bagaimana cara terbaik untuk menggunakan sistem tersebut. Lin Fan mulai membayangkan masa depannya dengan mempertanyakan arah hidup yang akan ia pilih menggunakan kekuatan sistem tersebut. Ia merenungkan apakah dirinya harus menjadi seorang pahlawan super berkostum merah ala pahlawan fiksi yang bertugas menyelamatkan dunia dari serangan monster raksasa. Di sisi lain, muncul pula hayalan alternatif yang jauh berbeda di dalam benaknya, yaitu apakah ia justru harus memilih jalan untuk menjadi seorang raja iblis agung yang memerintah dunia, duduk di singgasana megah dengan dikelilingi wanita-wanita cantik, serta membuat banyak orang tunduk bersujud di hadapannya. Lin Fan teringat kembali pada pesan menyakitkan dari mantan kekasihnya, Bai Siki, yang memintanya untuk tidak membujuknya lagi dan mengaku telah berbohong tentang merayakan Natal bersama sahabat perempuan, padahal ia menginap di villa seorang pria kaya. Pesan kejam yang menyatakan bahwa hanya pria mapan yang memiliki daya tarik serta ajakan untuk putus itu membuat kata, mencari uang, terus membayangi pikiran Lin Fan di malam hari. Hal tersebut seketika memicu imajinasi liar di otaknya, tentang bagaimana ia bisa menghasilkan uang menggunakan kemampuan pijatnya. Ia membayangkan dirinya bekerja di sebuah panti pijat mewah dan memberikan pijatan punggung yang sangat piawai kepada seorang wanita cantik berambut pirang hingga wanita itu mendesah kesenangan. Masih dalam hayalannya yang menggebu-gebu, Lin Fan membayangkan dirinya yang mengenakan seragam tukang pijat bernomor 66 dengan percaya diri mempromosikan keahliannya agar wanita itu kembali menggunakan jasanya. Sembari tersenyum mesum di tempat tidur karena yakin teknik pijatannya akan selalu sukses memanjakan para pelanggan. Hayalan mesum Lin Fan seketika buyar setelah ia disengat listrik secara mendadak hingga memperlihatkan bayangan kerangkanya yang berteriak kesakitan. Masih dalam kondisi lemas, berasap, dan berambut kusut akibat sengatan tersebut,
Lin Fan hanya bisa bergumam syok menahan kesal atas apa yang baru saja menimpanya. Sistem digitalnya kemudian muncul dengan ekspresi wajah marah di layar, lalu memaki Lin Fan sebagai pria mesum dan sampah masyarakat, sembari menegaskan bahwa bakat yang diberikan oleh sistem bukanlah untuk digunakan melecehkan atau menggoda perempuan. Lin Fan yang merasa tidak terima langsung memprotes sistem dengan kesal, bersikeras bahwa dirinya tidak berniat mesum karena apa yang dibayangkannya adalah pijat formal yang sah. Namun, sistem dengan ekspresi cemberut langsung menyangkal pembelaan tersebut, dan mempertanyakan alasan mengapa detektornya mendeteksi detak jantung Lin Fan yang berdegup sangat kencang. Terpojok oleh argumen sistem, Lin Fan yang tampak dongkol akhirnya berseru dengan nada jengkel bahwa tidak masalah jika ia menggunakan kemampuan pijat tersebut pada tubuhnya sendiri. Lin Fan kemudian membuka beberapa folder video komputer, salah satunya berjudul, Pertempuran Jet Tempur Pemadam Kebakaran Sayap Baja Avi. Lin Fan lalu terlihat merobek sebuah tisu gulung dan duduk terdiam di depan layar laptop yang menyala di dalam kamarnya yang gelap. Ia pun menjelaskan bahwa tindakan tersebut dilakukannya demi menghibur dan menyembuhkan jiwanya yang terluka setelah dicampakkan oleh sang kekasih, di mana ia kemudian tampak memegang erat-erat sebuah tuas kendali atau joystick permainan. Kelanjutan dari aktivitas malam Lin Fan ternyata adalah bermain game simulasi pertempuran udara. Ia menyebutkan bahwa satu-satunya pertempuran di Cakrawala adalah bermain game pesawat, sementara Lin Fan membayangkan dirinya secara intens menjadi pilot jet tempur sungguhan yang sedang melakukan aksi kejar-kejaran dan menembaki pesawat musuh. Ia berteriak puas saat berhasil menembak jatuh pesawat musuh hingga meledak di udara. Namun, Lin Fan memperingatkan bahwa aksi tersebut berbahaya dan tidak boleh ditiru tanpa panduan ahli. Namun, akibat begadang semalaman suntuk memainkan game tersebut, Lin Fan berakhir dengan wajah yang sangat lesu, pucat, dan bermata panda keesokan harinya. Ia pun merenung dan membatin dengan penuh penyesalan. Apakah menggunakan sistem seperti ini rasanya agak terlalu menyia-nyiakannya? Sementara itu Paman Li, selaku pemilik kedai pangsit, salah mengira alasan di balik wajah lesu Lin Fan. Saat melihat Lin Fan yang tampak sangat tidak bersemangat hari itu, Paman Li justru terharu hingga menangis drama. Ia mengira Lin Fan kelelahan karena begadang semalaman untuk belajar, bahkan memujinya sebagai anak baik yang bekerja keras sambil menuntut ilmu. Di sisi lain, Lin Fan melihat bahwa dirinya kini memiliki 1.343 poin, lalu memutuskan untuk melakukan undian baru karena merasa kemampuan memijat yang didapat sebelumnya tidak berguna. Namun, setelah sistem mulai memutar roda undian, Lin Fan justru dibuat terkejut dan syok karena hadiah yang keluar ternyata hanyalah semangkuk pangsit hangat. Merasa sangat kesal dan merasa dikerjai oleh sistem yang dianggapnya menipu tersebut, ia pun mengomel frustrasi sambil terus menekan layar virtualnya untuk melanjutkan undian berikutnya. Lin Fan merasa sangat kesal dengan hasil undian sistem yang tidak masuk akal, karena poinnya terkuras habis hanya demi tumpukan mangkuk pangsit yang memenuhi ruangan. Ia pun memprotes sistem virtual tersebut dengan frustrasi, meratapi hilangnya 1.200 poin berharga miliknya untuk barang yang sama sekali tidak sesuai dengan harapannya. Di sisi lain, sistem dengan ekspresi datar merespons bahwa probabilitas undian tersebut sepenuhnya acak dan adil, lalu menghiburnya bahwa dengan sisa 100 poin lebih yang ia miliki, ia masih bisa mencoba satu kali lagi yang mana mungkin saja ia akan beruntung mendapatkan sesuatu yang bagus. Lin Fan merasa sangat putus asa dan menangis sambil menggerutu tentang betapa buruknya sistem tersebut. Namun ia tetap memutuskan untuk menyelesaikan undian terakhirnya. Di luar dugaan, sebuah notifikasi sistem mendadak muncul dan mengucapkan selamat karena ia berhasil mendapatkan sebuah bakat atau kemampuan khusus. Hal tersebut seketika membuat Lin Fan terkejut dan terbelalak tidak percaya, sampai-sampai ia hanya bisa tertegun lekat-lekat menatap layar virtualnya. Namun, suasana di dalam kedai pangsit tiba-tiba terganggu ketika sebuah teriakan lantang memanggil nama Lin Fan, yang bahkan membuat seorang kakek berambut putih menghentikan suapannya di tengah jalan. Ternyata, yang datang adalah Xiao Chao, tuan muda dari grup Xiao sekaligus penguasa kampus Universitas Shenzhen, yang datang bersama Bai Siki, mantan pacar Lin Fan. Dengan nada sombong dan merendahkan, Xiao Chao mengejek Lin Fan dengan menyebutnya sebagai pecundang yang rupanya bekerja paruh waktu di tempat tersebut. Sementara Bai Siki yang menggandengnya tampak cemas dan mengingatkan kekasih barunya itu bahwa ia mungkin masih setengah mabuk. Sang pemilik kedai dengan ramah menyambut kedatangan Xiao Chao, dan merasa terhormat atas kehadiran tuan muda tersebut untuk sarapan di tokonya. Namun, Xiao Chao dengan angkuh menepi sambutan tersebut, menyatakan bahwa tidak mungkin ia sudi makan di kedai sekecil itu, lalu menyuruhnya menyingkir karena ia sedang tidak berbicara dengannya. Sambil melangkah maju menghampiri Lin Fan dengan seringai sombong, Xiao Chao memanggilnya dengan sebutan pecundang dan menyatakan bahwa hari ini ia datang khusus untuk memberinya sebuah pelajaran berharga tentang kehidupan. Xiao Chao terus mencemooh Lin Fan dengan mengatakan bahwa seseorang yang miskin dan tidak berkemampuan harus tahu diri, seraya mempertanyakan apakah Lin Fan akan mampu membeli rumah setelah lulus nanti. Sambil memasang seringai merendahkan, ia bahkan mengejek bahwa jangankan rumah, membeli toilet pun Lin Fan pasti tidak akan sanggup.
Xiao Chao juga menambahkan dengan sinis bahwa status sebagai teman masa kecil tidak ada artinya, sehingga sudah sepatutnya dan wajar saja jika Lin Fan dicampakan oleh kekasihnya. Xiao Chao dengan gusar mengonfrontasi Lin Fan sambil memegang ponselnya, mempertanyakan mengapa Lin Fan mengirim pesan WeChat kepada mantan kekasihnya untuk memperingatkan bahwa ia adalah seorang playboy kaya yang terkenal buruk dan menyarankannya agar menjauh. Bukannya merasa malu, Xiao Chao justru tertawa terbahak-bahak dengan sombong, sembari mengakui bahwa dirinya memang seorang pemborong kaya yang suka berfoya-foya, lalu mengejek Lin Fan sebagai pecundang malang yang bahkan tidak memiliki rumah sendiri. Sambil terus memprovokasi, Xiao Chao kemudian menyombongkan diri bahwa ia telah menghabiskan malam bersama wanita tersebut, sekaligus mengolok-olok Lin Fan yang begitu menyedihkan karena selama bertahun-tahun menjalin hubungan, ia bahkan tidak pernah sekalipun menggandeng tangannya. Kendati demikian, Lin Fan dengan tenang menghadapi provokasi tersebut sambil mengangkat ponselnya untuk merekam, yang seketika membuat Xiao Chao terkejut dan bertanya dengan panik apa yang sedang ia lakukan. Sambil menunjukkan layar ponsel yang memperlihatkan rekaman bualan Xiao Chao sebelumnya, Lin Fan menyindir dengan santai bahwa karena Xiao Chao begitu suka membagikan privasi dirinya dan sang kekasih, maka ia berniat membantu mengunggah video rekaman tersebut ke TikTok. Lin Fan bahkan menambahkan dengan nada mengejek bahwa hobi atau kebiasaan pamer yang dimiliki oleh Xiao Chao tersebut benar-benar langka dan jarang sekali ditemukan. Xiao Chao yang panik langsung mencengkeram kerah baju Lin Fan dan membentaknya agar segera menghapus rekaman tersebut. Namun Lin Fan dengan santai membalas bahwa sebagai seorang pecundang ia tidak tahu cara menghapusnya. Merasa ditantang, Xiao Chao yang naik pitam langsung melayangkan pukulan sambil berteriak akan menghajarnya. Tetapi di luar dugaan, Lin Fan justru berhasil menangkis serangan tersebut dan memukul Xiao Chao hingga terpental jauh keluar kedai dan menghantam sebuah mobil. Kekuatan luar biasa Lin Fan yang tiba-tiba ini, tidak hanya membuat panik orang-orang bertopeng di sekitarnya, tetapi juga membuat Paman Li dan pengunjung kedai lainnya terbelalak syok sekaligus takjub melihat aksinya. Di sisi lain, Bai Siki tampak sangat panik dan berteriak memanggil nama Tuan Muda Xiao setelah melihat kekasihnya itu terpental. Sementara Lin Fan dengan tenang membela diri dan menunjuk ke arah luar seraya mengatakan bahwa Xiao Chao yang lebih dulu bermain tangan. Lin Fan bahkan membentak wanita itu dengan mengatakan bahwa ia gila, yang langsung memicu kemarahan Bai Siki. Dengan ekspresi geram dan penuh emosi, Bai Siki pun balas membentak Lin Fan seraya menegaskan bahwa karena Lin Fan tidak mampu memberikan apa yang ia inginkan, maka sebaiknya Lin Fan tidak usah menghalangi jalannya dalam mencari kebahagiaan bersama pria lain. Lin Fan dengan ekspresi wajah yang muram dan tertutup bayangan mempertanyakan apakah asalkan seseorang memiliki uang, maka watak bajingan seperti pria itu sama sekali tidak menjadi masalah bagi mantan kekasihnya. Mendengar hal itu, Bai Siki langsung menyela dengan nada tinggi dan penuh emosi, menegaskan bahwa Xiao Chao bukanlah bajingan melainkan putra dari orang terkaya di kota Shenzhen yang bisa membelikannya berlian, barang-barang bermerek, serta memiliki kekuasaan dan pengaruh. Dengan wajah geram, wanita itu pun membentak Lin Fan seraya mempertanyakan apakah dirinya harus terus hidup menderita dan bersusah payah jika tetap memilih bersamanya. Mantan kekasih Lin Fan menatapnya, dan menegaskan bahwa mereka berdua sudah bukan berada di usia di mana cinta bisa dipertahankan hanya dengan semangkuk pangsit seharga beberapa yuan. Sambil membalikan badan dan bersiap untuk pergi, wanita tersebut dengan raut wajah dingin dan tegas meminta Lin Fan untuk tidak pernah menemuinya lagi di masa depan, lalu mengucapkan kata perpisahan sebelum melangkah pergi meninggalkan Lin Fan yang hanya bisa berdiri tertegun. Sementara itu, para pengunjung kedai menunjukkan kekhawatiran mendalam terhadap Lin Fan. Seorang wanita parubaya meratapi tindakannya dengan cemas dan mengatakan bahwa ia telah memicu masalah yang sangat besar. Sementara seorang kakek tua berjanggut ikut mengingatkan bahwa semua orang tahu keluarga Tuan Muda Xiao memiliki pengaruh kuat di dunia hitam maupun putih, sehingga tidak ada satu orang pun di Shenzhen yang berani mengusiknya. Kakek itu bahkan menambahkan rumor mengerikan, bahwa orang terakhir yang tidak sengaja menabrak Xiao Chao saat bermain bola saja sampai sekarang masih terbaring lumpuh di rumah sakit. Melihat situasi yang kian genting, Paman Li selaku pemilik kedai langsung menghampiri Lin Fan, mendesaknya untuk segera pergi melarikan diri, dan menawarkan diri untuk mewakili Lin Fan dalam meminta maaf serta memberikan ganti rugi kepada pihak Xiao Chao. Namun, Lin Fan tampak melangkah sambil memegang pundak pemilik kedai dan mengucapkan terima kasih atas kebaikan pria tersebut. Namun ia dengan sopan menolak untuk melarikan diri. Sambil memalingkan tubuhnya kembali untuk menghadapi masalah di luar dan memasang senyuman hangat yang tenang, Lin Fan menegaskan bahwa hal ini adalah urusan pribadinya sehingga ia sendiri yang akan menyelesaikannya. Sikap berani dan kemandirian pemuda itu seketika membuat Paman Li tertegun diam dengan raut wajah cemas dan sedikit berkeringat, tidak menyangka bahwa Lin Fan akan memilih untuk menghadapi ancaman keluarga kaya tersebut sendirian. Di sisi lain, Xiao Chao terduduk lemas di aspal sambil memegangi perutnya yang kesakitan setelah terlempar menabrak mobil, sembari terbatuk dan menggerutu tak percaya bahwa ada orang yang berani memukulnya. Mantan kekasih Lin Fan beserta anak buah Xiao Chao langsung datang menghampiri dengan panik untuk memastikan kondisinya. Sementara orang-orang di sekitar kebingungan mempertanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Merasa sangat murka dan terhina,
Xiao Chao yang masih terduduk langsung berteriak lantang memerintahkan anak buahnya untuk maju dan menghajar Lin Fan hingga cacat. Mendengar perintah tersebut, para pengawalnya segera menyanggupi dan langsung berlari melesat maju untuk menyerang Lin Fan. Di sisi lain, Paman Li berteriak geram sambil mengangkat sapu dan bersiap membela anak dari rekan seperjuangannya. Namun Lin Fan ternyata sudah jauh lebih cepat bergerak menghadapi para pengeroyok sendirian. Dengan gerakan yang tangkas dan pukulan yang sangat kuat, Lin Fan berhasil menghajar anak buah Xiao Chao satu persatu, hingga mereka terpental keras menabrak mobil dan terkapar tidak berdaya di jalanan. Melihat para pengawalnya tumbang dalam sekejap, Xiao Chao seketika terbelalak syok dengan wajah pucat penuh keringat. Sementara Paman Li yang masih memegang sapunya langsung tertegun melongo dan kehilangan kata-kata menyaksikan kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh Lin Fan. Di sisi lain, kakek berambut dan berjanggut putih yang mengenakan pakaian tradisional Tiongkok, memberikan pujian bahwa Lin Fan memiliki kemampuan bertarung yang sangat bagus, yang seketika mengejutkan Paman Li yang berada di sampingnya. Sambil tetap memegang sumpitnya, sang kakek kemudian bertanya dengan penasaran mengenai siapa atau dari perguruan mana guru yang telah melatih kemampuan Lin Fan. Di saat yang sama, sebuah seruan dari arah lain memanggil kakek tersebut dengan sebutan, Kakek Zhao. Mendengar hal itu, Paman Li tampak berkeringat dingin dan membalas pertanyaan kakek tersebut dengan bingung. Seraya mengatakan bahwa ia sendiri juga tidak tahu kalau Lin Fan memiliki kemampuan bertarung sehebat itu. Sementara itu, Lin Fan yang berdiri sambil mengepalkan tangannya, bergumam dalam hati bahwa bakat atau kemampuan baru yang baru saja ia dapatkan ini ternyata sangat bagus, seiring dengan munculnya angka-angka peningkatan status di atas kepalanya. Panel antarmuka sistem berwarna biru kemudian menunjukkan bahwa kemampuan bertarung yang baru saja terbuka dan ia gunakan tersebut adalah Genius Tinju. Dari arah lain, seorang wanita misterius berambut merah muda dan bersepatu merah tampak mengamati situasi sambil bertepuk tangan, dan memberikan pujian dengan bergumam bahwa kemampuan Lin Fan lumayan bagus. Wanita tersebut kemudian menambahkan rasa terkejutnya, karena Lin Fan ternyata bisa sendirian menumbangkan dua orang seniman bela diri tingkat calon F dari klub taekwondo mereka. Suara tepuk tangan dan perkataan dari wanita misterius yang tiba-tiba muncul ini, seketika membuat Lin Fan terkejut dan langsung menoleh ke arahnya. Wanita misterius tersebut kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Xiao Mei Mei, seorang mahasiswi tahun ketiga di Universitas Shenzhen sekaligus ketua klub taekwondo. Sambil berdiri angkuh menatap Lin Fan, ia bergumam bahwa ia tidak menyangka dirinya sendiri yang harus turun tangan langsung, lalu menantang Lin Fan dengan mengatakan agar membiarkan kakak ini bermain-main dengannya. Melihat kedatangan wanita tersebut, Xiao Chao yang berada di dekatnya langsung bergumam pelan memanggilnya, adik. Xiao Chao yang melihat kehadiran adiknya langsung berteriak dengan penuh amarah sambil menunjuk ke arah Lin Fan, mendesak Xiao Mei Mei untuk segera membantunya memberi pelajaran kepada pecundang malang tersebut. Namun, bukannya menuruti sang kakak, Xiao Mei Mei justru merasa sangat malu dengan tingkah laku Xiao Chao. Dengan ekspresi kesal, ia membentak Xiao Chao untuk diam karena dianggap hanya mempermalukan diri sendiri, sembari melayangkan tendangan tinggi yang kuat tepat di samping wajah Xiao Chao hingga membuat kakaknya itu terbelalak syok dan ketakutan. Di sisi lain, Lin Fan menggunakan sebuah sistem pemindai, ia memberitahunya bahwa kekuatan tempur target yang dideteksi ternyata sangat kuat. Lin Fan bergumam bahwa ia awalnya hanya ingin memberi pelajaran kepada si keparat Xiao Chao, tetapi tidak menyangka bahwa adik perempuannya juga ada di sana. Melalui analisis data tersebut, terungkaplah reputasi luar biasa dari Xiao Mei Mei yang sejak tahun pertama kuliah, sudah berhasil meraih peringkat kedua dalam kejuaraan taekwondo mahasiswa nasional, memegang gelar seniman bela diri tingkat F, sabuk hitam dan 4, hingga ia dijuluki sebagai wanita nomor 1 di Universitas Shenzhen. Xiao Mei Mei tiba-tiba melesat maju dengan kecepatan yang sangat luar biasa untuk menyerang, membuat Lin Fan terkejut dan membatin betapa cepatnya pergerakan gadis itu. Pertarungan langsung memanas, di mana Xiao Mei Mei melancarkan kombinasi serangan tendangan beruntun yang bertubi-tubi dengan sangat cepat, sementara Lin Fan berusaha keras memblokir setiap hantaman menggunakan kedua lengannya. Lin Fan tampak mulai kewalahan hingga berkeringat dingin menahan tekanan kaki Xiao Mei Mei, seraya mengeluh dalam hati dan mempertanyakan apakah kekuatan sedahsyat itu benar-benar normal bagi seorang wanita. Xiao Mei Mei kemudian melakukan putaran cepat di udara, dan melancarkan sebuah tendangan kuat yang menghantam telak Lin Fan hingga memicu efek benturan yang keras. Akibat hantaman tersebut, Lin Fan terdorong mundur cukup jauh di atas tanah dalam posisi yang masih siaga menjaga pertahanannya. Setelah mendarat kembali dengan anggun, Xiao Mei Mei menatapnya dengan heran dan langsung bertanya apakah Lin Fan juga merupakan seorang seniman bela diri tingkat F, karena terbukti sanggup menahan seluruh rangkaian tendangan beruntun miliknya. Di sisi lain, Lin Fan tampak mengangkat kedua lengannya yang kini dipenuhi memar keunguan akibat menahan serangan, seraya membatin dengan lega bahwa untungnya kemampuan bertarung tingkat 1 bintang miliknya masih sanggup menahan gempuran tersebut sehingga ia merasa masih memiliki peluang untuk menang. Namun, melihat pertahanan kuat itu, Xiao Mei Mei justru kembali bersiap dengan pose menantang, dan berkata dengan nada meremehkan untuk menyuruhnya mencoba serangan berikutnya yang akan ia lancarkan.
Fan tampak tersipu malu dengan wajah memerah hingga mimisan. Seraya bertanya-tanya dengan bingung apa yang sebenarnya hendak dilakukan oleh lawannya itu. Sementara Xiao Meimei terlihat melepaskan sepatu merahnya hingga kakinya yang berbalut stoking hitam menyentuh tanah. Kejadian tersebut berlanjut, di mana Xiao Meimei dengan santai menjatuhkan sepatunya ke lantai. Sebuah tindakan yang rupanya justru membuat Lin Fan terkejut setengah mati hingga matanya terbelalak lebar dan mengeluarkan keringat dingin karena syok melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Sementara itu, Paman Li tampak terbelalak panik dan berkeringat dingin sambil berseru bahwa Lin Fan sepertinya tidak akan mampu mengatasi atau menangani gadis tangguh tersebut. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe agar saya semakin semangat dalam menghadirkan alur cerita manhwa terbaik untuk kalian. Jika ada saran atau manhwa yang ingin dibahas, silakan tinggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat mengikuti kisah seru lainnya.